Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nini kembali lagi berjumpa dengan adik-adik, anak-anak, dan teman-teman yang soleh dan solihah semuanya. Tentu saja tetap bersama dengan siapa? Aku, Acil, arek cuili. Kabar teman-teman, sehat semuanya kan? Tentu saja kita doakan bersama semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ngomong-ngomong tentang sehat, Acil, Kak Nini jadi ingat cerita tentang Tito. Tito, kenapa Kak Tito? Begini adik-adik, Tito itu adalah anak yang soleh sebenarnya. Nah, suatu saat dia sudah disediakan makanan malam oleh ibunya. Terus Kak, makanannya apa saja Kak? Pasti enak-enak. Ibu Tito kan pinter masaknya. Betul, ada sop buntut, Masya Allah, enak. terus tempe goreng, tahu goreng, dan tidak lupa kesukaan Tito, ceplok telur. Enak sekali. Terus. Tito makan? Tidak, ternyata Tito tidak mau makan. Kenapa? Tito malah marah-marah. Dia melempar sendok dan garpunya. Prang! Oh, Tito gak mau makan. Tito pokoknya mau makan di luar. Bosan. Tiap hari Bunda maksudnya cuma ceplok telur, tahu, tempe. Tito mau makan di luar. Kak. Ya, Kan ini jelek kayak gitu. iya. Nah, Tito marah-marah, menangis. Akhirnya, sang bunda atau ibunya menuruti permintaan Tito untuk makan di luar. Baik, kalau begitu, Tito mau makan apa? Ayo, kita pergi keluar, makan di luar. Pokoknya yang enak-enak. Tito gak mau makanan di rumah. Bosan. Ya Allah ya Rasulullah. Teman-teman, ojo kayak ngono ya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Maksudnya tidak boleh seperti si Tito. Terus kan ini. Kemudian Tito pergi bersama dengan ibunya untuk maksudnya membeli makanan. Ibunya bertanya, apakah Tito mau makan di kedai mie? Tito mau masuk ke kedai mie. Wah, mie itu juga kesukaanku. Tapi tidak boleh sering-sering. Duh, kenapa Kak? Biar kita bervariasi, makan makanan yang sehat. Oh iya. Terus Tito gimana? Nah, kemudian adik-adik, ketika sudah masuk di kedai, Tito disuruh memilih-milih menu. Ada mie bakar, Enak itu. ada mie pentol, Tambah enak. ada mie sosis. Wow, enak-enak. Terus Tito beli semuanya. Ternyata Tito masih rewel. Dia masih marah-marah. Kok ngekelno sih Kak Tito ini? Shh, dengarkan dulu. Iya. Ngekelno teman-teman, ya Allah. Nah, Tito masih marah-marah. Tito gak mau pokoknya. Ini minyak gak enak-enak ini. Tito mau pindah ke tempat yang lain. Ya, ternyata ibunya harus bersabar menghadapi Tito saat itu. Dia pun pergi keluar dari kedai mie, masuk ke warung namanya Warung Barokah. Orang yang dirojok itu Kak. Iya betul. Di Warung Barokah itu tersedia berbagai macam menu masakan. Aku tuh paling suka itu rawon karo mendol. Acil suka mendol. Iya, suka sekali. Enak. Nah, teman-teman, ketika masuk di situ, di meja pojok ada seorang kakek-kakek yang sepertinya baru saja pesan makanan. Tito kemudian duduk bersama dengan ibunya tepat di depan meja sang kakek. Terus Kak? Nah, kemudian sang pelayan memberikan menunya. Tito pun akhirnya disuruh untuk Bunda memilih menu-menu yang tersedia di situ. Tito masih bingung sambil mukanya cemberut, mengkerut.
Ya Allah, encen Tito iku mekel no. Us, gak boleh bilang mekel no. Ancen hatiku tuh mekel. Tidak boleh ya, tetap kita harus sabar seperti. Oh iya, kayak Bunda Tito. Nah, kemudian ketika sudah memilih, Tito masih tidak konsentrasi memilih menu. Dia melihat sang kakek. Ternyata sang kakek makan menu yang dipilihnya yaitu bubur Manado. Wah, enak itu ada sayurannya, Kak. Emang Acil pernah? Pernah, suka juga. Nah, kemudian Tito memperhatikan sang kakek ketika makan. Merasa sang kakek dilihat oleh Tito, kakek pun lalu menoleh kepada Tito sambil tersenyum. Lalu dia berkata, Cuk, kamu mau makan apa? Sudah pesan makanannya. Suaranya kan ini kayak kakek ya. iya, ini menirukan suara kakek yang tadi makan itu loh. Oh iya. Terus. Kemudian Tito tersenyum. Iya, Kak. Aku mau makan, tapi di rumah makanannya membosankan. Cuman ceplok telur, tahu, tempe, sayur sop. Bundanya hanya tersenyum melihat Tito dan kakek saling berbicara. Baru kemudian kakek mendekati si Tito. Terus, Kak. Kakek bilang sama Tito, Oh iya, bilang apa? Cuk, dulu ini kakek suka makanan yang keras-keras. Jadi kakek itu bisa makan marning. Wah, kakek suka marning. Kemudian kakek juga suka itu makan ayam kampung goreng. Wah, enak sekali. Dikasih bumbu serundeng. Terus, Kak. Tito penasaran kenapa sekarang kakek makan bubur. Oh iya. Terus? Tito bertanya kepada kakek. Kenapa kakak makan bubur? Kan kakek bisa pesan. Di sini kan makanannya menunya banyak. Ada ayam goreng, ada juga itu kerupuk, peyek, itu juga ada. Kenapa kakek makan bubur? Masalahnya sekarang itu, Cuk. Gigi kakek sudah tanggal semua. Kan ini tanggal. Iya, tanggal, maksudnya itu tanggal. Untuk tanggalan ta, saiki tanggal piro ya? Iki tanggal 6 tuwe. Loh, bukan tanggal-tanggalan itu kalender, bukan. Maksudnya itu tanggal itu giginya banyak yang patah. Oh, ompong. Iya betul, giginya banyak yang ompong sehingga kakek tidak bisa mengkonsumsi makanan yang keras-keras. Maksudnya makan makanan yang keras seperti ayam, kemudian kerupuk peyek dan lain-lainnya, sehingga kakek lebih memilih bubur Manado. Nah, Terus Tito gimana? Tito melihat itu langsung dia terdiam. Setelah itu kakek kembali ke mejanya dan makan. Baru kemudian Tito melihat menu yang ada di situ. Dia lalu memilih rawon sama telur, tetap telur. Telur asin enak sama rawon. Iya betul, ternyata Tito pesan telur asin dengan rawon. Setelah makan selesai, baru Tito bilang kepada bundanya. Bunda, Tito mohon maaf. Tito rewel dari tadi. Maaf ya Bunda, Tito sekarang sadar. Tadi kakek tidak punya gigi. Sekarang Tito takut kalau gigi Tito tanggal semua. Tito nggak bisa makan rawon, nggak bisa makan ayam crispy, nggak bisa makan semua masakan Bunda. Nah Tito, alhamdulillah anak bunda sekarang sudah sadar. Nah berarti kita harus apa Tito? Bersyukur kepada Allah karena kita diberi gigi yang sehat, yang kuat. Tito abis ini tidak rewel-rewel lagi Bunda. Nah adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah semuanya, akhirnya Tito menyadari bahwasannya kita harus bersyukur karena masih diberi Gigi yang sehat ya Kak ya. Ya Allah, Tuhan, coba kalau kayak Acil. Kenapa memang Acil?
Lah masalah aku tidak duwe untuk Kak, telana. Iya, Acil tidak punya gigi teman-teman. Tapi Acil tetap bersyukur. Iya, aku tuh tetap bersyukur walaupun gak punya gigi. Alhamdulillah. Pintar. Nah, akhirnya sejak saat itu Tito tidak rewel lagi dan tidak suka. Mencela makanan. Oh iya betul. Kenapa kok kita tidak boleh mencela makanan? Karena Allah yang Maha Baik sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita dengan berbagai macam ragam makanan dan minuman yang ada di dunia. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib mensyukuri bahwasannya semua yang disediakan oleh Allah kita syukuri, kita hargai. Tidak boleh kita Celah. Oh iya ya, aku tadi itu mencela makanan. Hilang keenak. Terus kan ini ya apa ini ki istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rasulullah. pintar. Nah, kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah disediakan makanan, jika beliau tidak suka, maka beliau diam. Tetapi ketika beliau suka, maka beliau memakannya. Oh gitu ya Kak. Dan Rasulullah suka memuji makanan. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan hari ini? Ternyata keluarganya memberitahu bahwa saat itu keluarganya hanya memiliki cuka. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya cuka adalah sebaik-baik makanan. Maksudnya bukan berarti kita harus makan dengan segala macam makanan dengan cuka. Oh, lalak kecut kapele acar enak ya Kak sate. Iya, Acil tahu saja ya. Nah, maksudnya itu Rasulullah menghargai semua makanan yang disediakan. Apalagi kalau kita suka mencela, mencaci. Loh, kayak aku tadi hilang keenak. Oh iya, makanan yang sudah kita cela tetapi tetap kita makan, maka di dalam tubuh kita akan membusuk sehingga tubuh kita nggak sehat. Kadang tuh sakit perut, kepala pusing, dan lain sebagainya. Diare. Oh iya ya, ya Allah. Berarti itu makanan itu nggak boleh kita hina ya. Betul. Nah adik-adik, itu tadi sedikit cerita buat kalian semua. Ingat ya, Kita tidak boleh mencela makanan karena Allah itu maha baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, itu baik. Padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.